Om Swastiastu. Halo, apa kabar anak-anak kelas 10 IIS semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Jumpa kembali bersama saya untuk pembelajaran matematika wajib masih dalam materi pertama yaitu mengenai nilai mutlak. Jadi untuk di pertemuan kedua hari ini kita akan belajar mengenai persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Jadi silakan anak-anak mempersiapkan buku catatan kalian untuk bisa mengikuti pembelajaran hari ini dan menyimak video pembelajaran hari ini dengan baik ya. Kita akan mulai belajar untuk pertemuan kedua ini mengenai persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Jadi seperti yang saya bilang kemarin bahwa di belajar persamaan nilai mutlak linier satu variabel ini kita akan belajar mengenai cara penyelesaiannya. Jadi saya berikan cara penyelesaian persamaan nilai mutlak linier satu variabel ini ada dua, yaitu yang pertama menggunakan definisi nilai mutlak yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu nilai mutlak X akan memiliki dua nilai, yaitu yang nilai X yang positif jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0, dan yang bernilai negatif yaitu jika X-nya kurang dari 0. Jadi kita akan menyelesaikan persamaan nilai mutlak itu menggunakan definisi. Kemudian yang kedua, yaitu menggunakan sifat mengkuadratkan kedua ruas. Misalnya nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, kita akan langsung belajar untuk penyelesaian yang pertama, yaitu menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi, di sini misalkan ada sebuah persamaan nilai mutlak, yaitu X kurang P sama dengan Q, maka cara penyelesaiannya yaitu, ini sama seperti definisi ya, nilai mutlak X kurang P sama dengan X kurang P jika X-nya lebih dari atau sama dengan P, dan negatif X tambah P jika X-nya kurang dari P. Gitu. Nah, kemudian sifat-sifat persamaan nilai mutlak untuk setiap A, B, C bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Jadi, jika nilai mutlak AX plus B sama dengan C-nya lebih dari atau sama dengan 0, maka berlaku sifat yang pertama, AX plus B sama dengan C untuk X-nya lebih dari atau sama dengan negatif B per A. Kemudian yang kedua, negatif AX plus B sama dengan C untuk X-nya kurang dari negatif B per A. Kemudian yang kedua, jika nilai mutlak AX plus B sama dengan C-nya kurang dari 0, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi intinya, nilai C-nya ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Kalau kurang dari 0, maka tidak ada penyelesaiannya. Seperti itu. Ya. Kita akan lanjutkan ke contoh soal supaya kalian paham bentuk persamaan nilai mutlak penyelesaiannya dengan definisi seperti apa. Nah, contohnya misalnya yang pertama, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X plus 3 sama dengan 4. Jadi penyelesaiannya dengan definisi. Nah, kita tuliskan dalam bentuk definisi ya. Nilai mutlak X plus 3. Sebentar. Ini nilai mutlak X plus 3 sama dengan X plus 3 untuk X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 3. Kalian masih ingat ya mencari kenapa bisa dapat X-nya ini lebih dari atau sama dengan negatif 3? Kalian ingat yang kemarin, cara pencariannya ini. Jadi, X plus 3 lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga X-nya, sorry ya, ini masih belajar menulis di sini. Sehingga X-nya ini lebih dari atau sama dengan negatif 3. Jadi memindahkan ruas. Ya. Kemudian yang kedua, negatif X plus 3 untuk X-nya kurang dari negatif 3. Nah, setelah mendapatkan definisi itu,
Kita cari masing-masing. Untuk yang di atas ini, atau untuk yang di sini dulu boleh, untuk X kurang dari 3. Berarti kita buat ininya. Nah, kan negatif X plus 3 sama dengan 4. Kembali ke bentuk persamaannya. Sehingga kita kalikan dengan negatif. Negatif dikali X jadinya negatif X. Kemudian negatif dikali plus 3 hasilnya negatif 3 sama dengan 4. Kemudian negatif 3 dipindah ruas ke kanan menjadi 4 tambah 3 hasilnya 7. Sehingga negatif X sama dengan 7. Supaya X saja, jadi negatifnya dipindah ruas ke kanan, sehingga X sama dengan negatif 7. Ini memenuhi. Kenapa? Karena negatif 7 itu kurang dari negatif 3. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang kedua, untuk yang X lebih dari atau sama dengan 3. Sehingga karena ini punya persamaannya, X plus 3 sama dengan 4, sehingga X-nya sama dengan 1. Dapatnya 1, yaitu 4 dikurang 3. Nah, ini juga memenuhi karena 1 lebih dari atau sama dengan 3 sesuai dengan definisinya. Sehingga nilai X yang memenuhi untuk persamaan tersebut adalah negatif 7 dan 1. Bagaimana? Kalian pahami ya? Jika sudah, nah kemudian kita akan lanjutkan ke contoh yang kedua. Nah, di contoh ini kalian harus benar-benar simak dengan baik ya. Tentukan nilai mutlak X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X plus 1 ditambah nilai mutlak X plus 3 sama dengan 6. Nah, jadi untuk penyelesaiannya ini, kita akan mencari masing-masing definisi dari nilai mutlak X plus 1 dan nilai mutlak X plus 3. Namun, untuk penyelesaian ini, kalian simak video yang berikut ini ya. Nah, untuk penyelesaian dari soal nomor 2 ini, kita buatkan dulu masing-masing untuk definisi nilai mutlaknya ya. Jadi untuk nilai mutlak X plus 1 kita buatkan definisinya, di mana nilai mutlak X plus 1 itu yang pertama X plus 1 untuk X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 1, dan yang kedua negatif X plus 1 untuk X-nya kurang dari 1. Nah, kemudian untuk definisi yang kedua, nilai mutlak X plus 3 ini akan menjadi X plus 3 untuk X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 3. Dan yang kedua, negatif X plus 3 untuk X-nya kurang dari negatif 3. Kemudian kita buatkan nilai X itu kan ada negatif 1 dan negatif 3. Kita buatkan batas untuk menempatkan masing-masing persamaan dari definisi itu. Jadi ada negatif 3 dan negatif 1. Kita letakkan negatif 3 di sebelah kiri karena dia kurang dari negatif 1 ya. Jadi untuk yang X kurang dari negatif 3, kita letakkan di sebelah kirinya negatif 3. Dimana itu negatif X plus 3 kita letakkan di sebelah kirinya negatif 3. Kemudian untuk X lebih dari atau sama dengan negatif 3, kita letakkan di sebelah kanannya negatif 3. Sehingga di tengah-tengah X plus 3 dan di kanannya itu X plus 3. Kemudian untuk X yang kurang dari negatif 1, kita letakkan di sebelah kirinya negatif 1. Itu di tengah-tengah sama yang di kiri. Kemudian untuk X lebih dari atau sama dengan negatif 1, kita letakkan di sebelah kanannya negatif 1. Setelah itu, masing-masing kotak itu kita jumlahkan. Jadi untuk yang di kiri, negatif X kurang 3 ditambah negatif X kurang 1, hasilnya negatif 2X kurang 4. Kemudian untuk yang di tengah, X plus 3 ditambah negatif X kurang 1 itu hasilnya 0 ditambah 2. Kemudian di ruas kanan itu X plus 3 ditambah X plus 1 hasilnya 2X plus 4. Nah, kemudian dari masing-masing hasilnya itu kita akan buatkan persamaannya. Jadi yang dipakai itu yang di kiri sama yang di kanan. Di tengah nggak dipakai karena hasilnya cuma 2. X-nya sudah habis ya. Jadi untuk yang di kiri,
kita buatkan persamaannya. Negatif 2x kurang 4 sama dengan 6. Kalian ingat kembali 6 itu adalah dari soal ya. Sehingga kita pindahkan negatif 4-nya ke ruas kanan menjadi tambah. Sehingga negatif 2x sama dengan 10. Hasilnya x-nya adalah negatif 5. Kemudian untuk 2x plus 4 sama dengan 6. Jadi 2x-nya sama dengan 2, x-nya sama dengan 1. Sehingga hasilnya adalah negatif 5,1. Hasilnya sama dengan penyelesaian yang tadi menggunakan definisi ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke cara penyelesaian persamaan nilai mutlak linear satu variabel ke cara yang kedua, yaitu dengan mengkuadratkan kedua ruas. Nah, jadi di sini kita akan langsung memperkenalkan contoh soalnya, tapi kita tetap menggunakan contoh soal yang tadi untuk membandingkan cara yang mana yang lebih mudah untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak ini. Jadi rumusnya itu cuma nilai mutlak x sama dengan akar dari x kuadrat, gitu ya. Kita akan langsung ke contoh soal, di mana contohnya sama seperti contoh soal yang pertama tadi. Tentukan nilai mutlak x yang memenuhi persamaan x nilai mutlak x plus 3 sama dengan 4. Jadi untuk penyelesaian di pengkuadratan kedua ruas ini, kita tinggal mengkuadratkan kedua ruasnya. Nilai mutlak x plus 3 diubah menjadi akar x plus 3 kuadrat sama dengan 4. Kemudian supaya akarnya hilang, kita kuadratkan kedua ruasnya. Sehingga akarnya hilang, 4-nya jadi kuadrat. Ingat ya, mengkuadratkan kedua ruas. Sehingga x plus 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Kemudian nilai dari 4 kuadrat ini akan sama dengan 16. Kemudian kalau 16 itu kan akar dari 4 atau plus minus 4, kemungkinan positif 4, kemungkinan negatif 4. Sehingga x plus 3 kuadrat sama dengan plus minus 4. Nah, kemudian kita pindahkan plus minus 4-nya ke ruas kiri sehingga di ruas kanan sama dengan 0. Habis itu kita pecah. X plus 3 kuadratnya kita pecah jadi 2 dan plus minus 4-nya juga dipecah menjadi 2. Sehingga x plus 3 plus 4 dikali x plus 3 dikurang 4. Jadi dipecah ya. Sehingga kita selesaikan masing-masing kurungnya. Untuk yang di sini, x plus 3 plus 4 jadinya x plus 7. Dan x plus 3 kurang 4 hasilnya x kurang 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai x-nya, x sama dengan negatif 7 dan x sama dengan 1. Sehingga nilai x yang memenuhi persamaan tersebut adalah negatif 7 dan 1. Jadi sama hasilnya ya dengan cara menggunakan definisi yang tadi. Hasilnya negatif 7 dan 1. Di sini dengan mengkuadratkan kedua ruas juga hasilnya negatif 7 dan 1. Nah, jadi menurut kalian penyelesaian persamaan nilai mutlak itu yang mana yang menurut kalian lebih gampang? Sebenarnya boleh ya menggunakan yang dengan definisi maupun dengan mengkuadratkan kedua ruas. Jadi tergantung perspektif kalian menyelesaikan dengan yang mudah yang mana. Intinya yang harus kalian ingat ini adalah pemfaktoran. Materi SMP-nya harus diingat ya. Jadi x plus 3 kuadrat itu kalau dijabarkan kan jadinya x kuadrat plus 6x plus 9. Kalau difaktorkan kembali juga ke x plus 3, makanya dipecah seperti ini. Biar gampang menghitungnya, jadi x plus 3. Nah, ini juga dirubah menjadi plus minus 4. Bagaimana? Kalau memang ada yang bingung, silakan nanti kalian berdiskusi, kalian tanyakan ke WA saya langsung ya. Kita akan lanjutkan ke contoh yang kedua, masih di contoh yang tadi. Nah, yang ini kita akan membuktikan juga apakah hasilnya sama dengan menggunakan cara yang kedua ini. X plus 1 ditambah, nilai mutlak X plus 1 ditambah nilai mutlak X plus 3 sama dengan 6. Jadi, cara penyelesaiannya, nah, nilai mutlak X plus 1 kita ubah menjadi akar X plus 1 kuadrat. Begitu juga dengan nilai mutlak X plus 3. Diubah menjadi akar X plus 3 kuadrat sama dengan 6. Kemudian,
supaya akarnya hilang, kita kuadratkan kedua ruas. Artinya di ruas kiri dikuadratkan, di ruas kanan juga dikuadratkan, sehingga akarnya hilang dan 6-nya menjadi kuadrat. Sehingga X plus 1 kuadrat ditambah X plus 3 kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Kembali, 6 kuadrat itu diubah menjadi plus minus 6. Kemudian, plus minus 6-nya dipindahkan ke ruas kiri. Menjadinya X plus 1 kuadrat ditambah X plus 3 kuadrat plus minus 6 sama dengan 0. Kemudian kita akan pecah juga menjadi 2. Nah, jadi X plus 1 dipecah ini jadi 2. Kemudian X plus, ini ikutin tanda ya. Ini kan tandanya tambah, berarti di sini tambah juga. Ya. Jadi X plus 1 plus X plus 3 plus 6. Ini untuk yang positif 6-nya. Kemudian yang lagi 1, X plus 1 ditambah X plus 3 kurang 6 sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan yang dalam kurung. Untuk yang di sini, X plus 1 ditambah X plus 3, X-nya ditambah X jadinya 2X, kemudian 1 tambah 3 tambah 6, hasilnya 10. Jadi 2X tambah 10. Kemudian yang di sini, X tambah X jadi 2X, kemudian 1 ditambah 3, 4 dikurang 6 jadinya negatif 2 sama dengan 0. Sehingga untuk X yang pertama hasilnya adalah 2X plus 10 sama dengan 0. Dan 2X kurang 2 sama dengan 0. Sehingga untuk 2X plus 10-nya jadinya X-nya sama dengan negatif 5. Dan untuk 2X kurang 2, nilai X-nya jadinya 1. Jadi sama hasilnya ya dengan yang tadi. Kalau kalian masih bingung, cara mendapatkan X negatif 5 itu dari mana? Jadi untuk yang di sini, diubah kayak begini. 2X ditambah 10 sama dengan 0. Kemudian 10-nya dipindahkan ke ruas kanan. Jadinya negatif 10. Sehingga X-nya negatif 10 dibagi 2, hasilnya negatif 5. Begitu ya. Yang di sini juga sama. 2X dikurang 2 sama dengan 0, sehingga min 2-nya dipindahkan ke ruas kanan, jadinya 2X sama dengan 2, jadi positif. Sehingga X-nya 2 bagi 2 adalah 1. Bisa ya? Oke. Jadi, dengan mengkuadratkan kedua ruas juga hasilnya sama. Untuk persamaan nilai mutlak X plus 1 ditambah nilai mutlak X plus 3 sama dengan 6, yaitu hasilnya adalah negatif 5 dan 1. Oke. Nah, jadi itu saja contoh yang saya berikan untuk persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Jika memang masih ada yang bingung mengenai contoh soal yang tadi, silakan kalian tanyakan selama waktu belajarnya ya, sesuai dengan jadwalnya. Kemudian jika sudah paham, silakan kalian kerjakan latihan soal ini, cuma ada 2. Kalian boleh mengerjakan menggunakan definisi maupun menggunakan cara yang kedua, yaitu mengkuadratkan kedua ruas. Jadi terserah kalian boleh pakai yang mana, sepahamnya kalian ya. Silakan kalian screenshot dulu soalnya, kemudian jika sudah siap silakan kalian kerjakan di buku latihannya. Oke. Kalau sudah, jadi untuk materi di pertemuan kedua sudah selesai. Kita hari ini belajar persamaan nilai mutlak linear satu variabel, di mana ada dua cara penyelesaiannya, yaitu yang pertama menggunakan definisi dan yang kedua menggunakan pengkuadratan kedua ruas. Jadi untuk soal-soal persamaan nilai mutlak, kalian boleh menyelesaikan dengan salah satu cara yang menurut kalian gampang ya. Jadi untuk materi hari ini sekian. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami dengan baik, sehingga mengerjakan latihan soal juga bisa lancar. Nah, akhir kata untuk pertemuan hari ini saya tutup dengan